Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 dari sesi KM1 akan membuat sebuah sistem informasi dari penjualan HP. Yang pertama, kami membuat ERD-nya. Seperti yang sudah dibuat, terlihat bahwa terdapat 5 entitas, yaitu konsumen, karyawan, truk, HP, dan kasir. Masing-masing entitas ini mempunyai atribut seperti di contoh. Setelah selesai membuat ERD, maka dilanjutkan dengan membuat DDM. Nah, caranya create new model di konseptual data. Kita buat namanya setelah itu kita buat entitasnya. Itu ada 5. Setelah itu kita isi entitasnya masing-masing. Yang pertama ada konsumen. Setelah itu ada karyawan. Ada HP. Ada truk. Dan ada kasir. Nah, setelah itu kita akan menentukan atau membuat atributnya. Kita klik atribut. Kita buat yang pertama adalah ada ID konsumen. Tipe datanya kita buat variabel karakter 50. Setelah itu ada nama, konsumen, variabel karakter 50. Setelah itu alamat. Alamat konsumen. Lalu ada nomor HP konsumen. Ini tadi alamatnya juga pakai variabel karakter 50. Ini juga variabel karakter 50. Setelah itu kita tentukan primary key-nya. Di sini kita buat ID konsumennya. Untuk yang lainnya adalah mandatory saja. Oke. Selanjutnya ada karyawan. Kita tambah atribut. Pertama itu ada ID karyawan. Kita pakai varchar 50. Kemudian ada nama karyawan, pakai varchar 50. Kemudian alamat karyawan
pakai varchar 50. Kemudian ada nomor HP kita tentukan tipe datanya variabel karakter. Oke. Di sini kita pakai ID karyawan sebagai primary key. Untuk nama, alamat, dan nomor HP sebagai mandatorinya. Oke. Selanjutnya ada HP. Di sini ada yaitu ada kode HP yang menggunakan variabel karakter 50. Oke. Setelah itu ada merek HP variabel karakter 50. Oke. Setelah itu ada spesifikasi HP variabel karakter 50. Setelah itu ada harga HP menggunakan variabel karakter 20. Primary key-nya adalah kode HP, yang lainnya menggunakan mandatory. Oke. Setelah itu kita masukkan atribut struct, yaitu ada 5. Yang pertama ada nomor struct, variabel karakter 30. Oke. Setelah itu ada tanggal menggunakan date. Oke. Setelah itu ada nama barang menggunakan variabel karakter 50. Setelah itu ada harga per item menggunakan variabel karakter 50. Oke. Setelah itu ada total harga menggunakan variabel karakter. Lalu ini primary key-nya adalah struct, nomor struct, yang lainnya adalah mandatory. Kita cek please. Oke. Setelah itu adalah kasir. Ada 4 atribut. Yang pertama adalah
ID kasir dengan variabel karakter 20. Yang kedua adalah nama kasir setelah itu ada alamat kasir menggunakan variabel karakter juga 50. Oke. Setelah itu ada nomor HP kasir menggunakan variabel karakter 20. Oke. Setelah itu kita tentukan primary key-nya yaitu ID kasir. Untuk nama kasir, alamat dan nomor HP menggunakan mandatory saja. Oke. Setelah itu kita akan buat relasinya. Nah, kita klik relationship, ada konsumen ke karyawan, kemudian karyawan dengan HP, truk dengan HP, dan HP dengan kasir. Di mana masing-masing relasi ini, yaitu yang pertama ada konsumen dan karyawan. Relasinya adalah konsumen mendatangi dengan kardinalitas many one, karena banyak konsumen dengan satu karyawan. Setelah itu ada karyawan dengan HP. Hubungannya adalah karyawan menawarkan HP dengan kardinalitasnya adalah one to many. Oke. Selanjutnya ada menghasilkan struk dengan kardinalitas one to many. Oke. Dengan kasir membuat struk untuk membuat kardinalitasnya adalah one to many. Oke. Nah, setelah itu kita akan cek JDM-nya apakah ada yang masih salah dengan klik tool, cek model, atau juga bisa dipencet dengan F4. Kita klik OK. Nah, karena sudah tidak ada error, ini sudah benar. Selanjutnya, kita akan membuat JDM. Kita klik tool, kita generate physical data model. Setelah itu, kita pilih MySQL 5.0. Kita klik OK. Nah, sudah jadi. Setelah itu kita membuat database-nya untuk kita alihkan ke
phpMyAdmin, kita klik database, generate database, kita pilih filenya, kita pilih di sini saja, di sini folder 4, make folder, data folder baru, yaitu basis data penjualan. Oke, kita klik di sini saja. Setelah itu file name-nya kita namai dengan penjualan HP. Kita klik OK. Oke. Nah, sudah selesai. Selanjutnya Selanjutnya akan beralih ke exam. Kemudian langkah selanjutnya yaitu masukkan SQL-nya tadi ke dalam phpMyAdmin. Sebelumnya kita pastikan bahwa laptopnya ini terhubung ke internet. Lalu kita buka exam. Kemudian pencet tombol start pada Apache dan MySQL-nya. Tunggu sampai berubah menjadi warna hijau. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita baru buka web browser. Kemudian kita ketik kelas phpMyAdmin. Kemudian enter. Setelah muncul, kita klik new. Kemudian buat nama judulnya, penjualan HP. Lalu kita buat, nah seperti ini. Kita impor file SQL-nya tadi. Cari. Ini. Lalu kita open. Kemudian kita kirim. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita bisa mulai menginput isi data-datanya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi ini adalah tampilan tabel yang telah kita buat kemarin. Isinya sama seperti yang diimpor tadi. Namun kita memakai nama Keransel untuk nama tokonya, sesuai yang ada di laporan. Nah, untuk menginput datanya, kita pastikan itu berurutan. Kita mulai dari karyawan. Kemudian tambahkan, kita masukkan ID karyawan, 001, nama karyawannya, misal Ani, kemudian alamatnya Surabaya, nomor HP-nya ini. Kemudian tabel yang kedua sama, karyawannya Eli, alamatnya Gresik, nomor HP-nya seperti ini. Nah, ini sebagai contoh, kelompok kami hanya membuat 2 tabel saja. Nah, untuk menambahkan 8 tabel lainnya, karena yang di laporan itu harus 10 tabel, kita bisa klik lanjutkan penambahan untuk bla 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 baris. Kita bisa klik 10 ini. Karena hanya 2, kita langsung kirim saja. Nah, jika berhasil pasti akan bertanda centang hijau. Kemudian setelah itu masukkan datanya kasir. Sama, tambahkan di kasirnya misal 1, kasirnya Ira, namanya Surabaya, nomornya sekian. Tabel selanjutnya sama. Nah, namanya
contoh, kita langsung kirim. Nah, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya ke HP. Sama kita pilih ID karyawannya tadi. Nah, di sini fungsinya tuh berurutan supaya tidak terjadi error. Jadi misalkan kalau kita ingin mengisi pada tabel HP ini, terlebih dahulu kita harus mengisi tabel karyawan, sebab dalam tabel HP ini ada foreign key-nya dari ID karyawan. Jika foreign key-nya ini belum diisi sebelumnya, maka akan terjadi error. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut, merek HP-nya ini, harganya sekian, spesifikasinya ini, untuk kodenya ini, satu. Nah, jadi data yang sudah muncul ini tadi langsung saya masukkan, sebab sebelumnya pernah menginput data. Jadi langsung kirim. Nah, berhasil. Kemudian put ke tabel konsumen. Sama, tambahkan ID konsumennya ini. Di karyawannya, konsumennya misal saya ya ini di konsumen partner saya, alamatnya ya ini. Nah, kemudian kirim lagi. Setelah berhasil, ke data struk, tambahkan. Nah, di sini untuk yang tabel struk kan foreign key-nya ID kasir sama kode HP. Kode HP dan ID kasir ini kan tadi kita sudah menginputkan datanya terlebih dahulu, jadi tidak terjadi error. Seperti itu. Kode HP-nya ini. Tanggal. Ini. Kemudian tampil kedua. Nama barangnya Samsung saja. Samsung 21. Speknya 32B Berskala 5000 Nah, selanjutnya klik kirim lagi. Nah, sudah selesai. Tampilannya seperti ini. Klik jelajahi. Nah, ini adalah rekaman data yang telah kita input tadi pada tabel konsumen seperti ini. Kasir, pada karyawan, dan pada HP. Nah, jadi seperti itu untuk tampilan di
database-nya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan. Nah, di sini kita berada pada modul 1, yakni mengenai IRD, CDM, PDM, dan database. Yang pertama ada pendahuluan yang dilatar belakangi dengan sistem informasi penjualan barang HP merupakan suatu sistem informasi untuk melakukan proses penjualan barang HP di toko Krensel yang meliputi permintaan barang oleh pembeli yang diproses oleh pegawai atau karyawan kemudian diterima oleh pembeli. Namun, dibuat secara sistematis, secara efektif dan efisien karena sebelumnya masih belum terstruktur. Sehingga dibuatlah suatu sistem informasi untuk memudahkan dalam pekerjaan tersebut untuk mengolah data pembeli serta data penjualan. Lalu untuk rumusan masalahnya yakni bagaimana cara membuat database dengan data yang telah diperoleh dari studi kasus penjualan HP toko Krensel secara efektif dan efisien menggunakan software Power Designer dan XAMPP. Yang mana tujuannya adalah untuk mengaplikasikan materi mengenai IRD, CDM, PDM, dan database dengan baik dan benar dalam studi kasus ini. Yang kedua, untuk memahami menggunakan objek diagram serta dapat menganalisis agar dapat diaplikasikan ke dalam pembuatan database dalam sistem informasi penjualan HP di toko Krensel. Yang ketiga, untuk memudahkan pihak toko dalam melayani serta mempermudah konsumen dalam membeli HP di toko HP Krensel. Nah, untuk tinjauan pustaka yang pertama ada IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Kemudian, di dalam IRD terdapat entitas-entitas. Terdapat pula relasi, ada atribut pula, dan kemudian ada derajat relasi yang menunjukkan banyaknya himpunan entitas yang saling berrelasi atau yang saling berhubungan. Kemudian ada kardinalitas. Dalam kardinalitas ini terdapat tipe yang pertama ada hubungan satu ke satu atau one to one. Yang kedua tipe satu ke banyak atau one to many. Yang ketiga tipe banyak ke banyak atau many to many. Selanjutnya ada CDM atau Conceptual Data Model yang merupakan model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas serta berhubungan antara entitas-entitas itu. Kemudian selanjutnya ada PDM atau Physical Data Model yang merupakan sebuah model skema yang berfungsi untuk mengimplementasikan Conceptual Data Model atau CDM atau konsep pertama sebuah basis data agar siap diimplementasikan menjadi basis data yang sebenarnya. Kemudian langsung ke langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama tadi membuat IRD, kemudian membuat CDM dengan membuka Power Designer, menentukan entitas dan atributnya serta relasi dan kardinalitasnya. Kemudian setelah terbentuk di-generate ke bentuk PDM, yang kemudian jika setelah PDM-nya jadi di-generate lagi agar menjadi bentuk file SQL sehingga dapat diimporkan ke dalam aplikasi XAMPP. Yang pertama dengan membuka MySQL-nya, dimasukkan ke dalam localhost, kemudian buat database baru dan terbentuklah tabel-tabelnya. Kemudian diinputkan, jadi seperti ini output dari tabelnya untuk tabel karyawan, tabel struk, tabel konsumen, tabel kasir, tabel karyawan. Nah, yang kemudian selanjutnya ada analisis output. Yang pertama ada analisa output IRD. Dalam IRD ini terdapat 5 entitas dan atributnya. Yang pertama ada entitas konsumen, terdapat atribut ID konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor HP konsumen.
Entitas karyawan terdapat atribut ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor HP karyawan. Pada entitas HP terdapat atribut kode HP, merek HP, harga HP, dan spesifikasi HP. Kemudian pada entitas kasir terdapat atribut ID kasir, nama kasir, alamat kasir, dan nomor HP kasir. Dan terakhir pada entitas struk terdapat nomor struk, tanggal, nama barang, harga per item, dan total harga. Serta terdapat pula relasi antara entitas tersebut yang menghubungkan antara entitas yang saling berkaitan. Di antaranya, entitas konsumen dengan karyawan relasinya adalah mendatangi. Jadi, konsumen mendatangi karyawan. Yang kedua, entitas karyawan dengan HP. Entitasnya adalah menawarkan, yakni karyawan menawarkan HP. Yang ketiga, ada entitas HP dengan struk, yakni menghasilkan. Jadi, dari HP tersebut menghasilkan struk. Yang terakhir, ada entitas struk dengan kasir adalah membuat, yang mana struk ini dibuat oleh kasir. Kemudian, analisa output CDM. Nah, pada entitas konsumen, atribut ID konsumen ini dijadikan sebagai primary key. Yang kemudian terdapat relasi mendatangi dari konsumen ke karyawan dengan kardinalitas one to many. Yang berarti setiap karyawan dapat didatangi oleh banyak konsumen. Namun setiap konsumen hanya dapat mendatangi satu karyawan. Sedangkan pada entitas karyawan yang mana atributnya ini ada ID karyawan yang dijadikan sebagai primary key. Ini terdapat relasi menawarkan dari karyawan dengan HP dengan kardinalitas one to many, yang berarti setiap satu karyawan dapat menawarkan banyak HP, sedangkan HP hanya dapat ditawarkan oleh satu karyawan. Kemudian pada entitas HP, yang mana kode HP-nya ini yang dijadikan sebagai primary key, terdapat pula relasinya, yakni menghasilkan dari HP ke struk dengan kardinalitas one to many, yang berarti setiap HP dapat menghasilkan banyak struk, namun setiap struk hanya dapat menghasilkan satu HP. Kemudian untuk entitas struk, terdapat nomor struk yang dijadikan sebagai primary key-nya. Nah, terdapat pula relasinya antara struk dengan kasir, yakni membuat dengan kardinalitas many to one, yang berarti setiap struk hanya dapat dibuat oleh kasir, sedangkan setiap kasir dapat membuat banyak struk. Kemudian selanjutnya ada analisa output PDM. Pada output PDM ini paling banyak mengarah pada karyawan, HP, dan kasir, yang mana PDM ini menunjukkan hasil gambaran fisik dari database tersebut yang berisikan foreign key. Jadi, pada tampilan PDM tersebut menunjukkan bahwa primary key dari tabel karyawan menjadi foreign key pada tabel HP dan konsumen. Sedangkan primary key dari tabel kasir dan HP menjadi foreign key pada tabel struk. Nah, foreign key tersebut menunjukkan adanya kunci tamu atau penghubung atribut tabel satu dengan atribut tabel lainnya, sehingga dapat menjadi sinkron antar tabel serta atribut di dalamnya. Kemudian ada analisa output XAMPP, yang mana setelah dinyalakan atau start apasi dan MySQL-nya dapat menghasilkan sebuah output terbuka pada MySQL yang selanjutnya dapat diimportkan ke database-nya itu untuk dimasukkan data-datanya. Kemudian pada pengisian datanya ini perlu diperhatikan lebih jelas lagi entitas mana yang harus diisi terlebih dahulu sesuai dengan foreign key yang ada. Untuk pertama kali diisi, yang pertama tadi yaitu entitas karyawan, yang kemudian diikuti oleh entitas kasir, HP, dan entitas konsumen serta struk. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya, praktikan memperoleh 5 entitas berdasarkan studi kasus sistem informasi penjualan HP di toko Grand Sale, yakni konsumen, karyawan, HP, kasir, dan struk, yang mana atributnya masing-masing tersebut adalah untuk konsumen, ID konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor HP. Entitas karyawan, atributnya ID, nama, alamat, dan nomor HP karyawan. Entitas HP terdapat kode, nama, harga, dan spesifikasi HP. Untuk entitas struk terdapat nomor struk, tanggal barang, nama barang, harga per item, dan total harga.
Nah, selanjutnya yang kedua yaitu praktikan memperoleh hasil pengolahan data yang terdapat relasi mendatangi dari konsumen ke karyawan dengan kardinalitas many to one. Kemudian relasi menawarkan dari HP ke karyawan dengan kardinalitas one to many. Kemudian relasi dari HP ke struk dengan kardinalitas many to many. Selanjutnya ada relasi kasir dengan struk, yaitu membuat dengan kardinalitas many to one. Kemudian yang ketiga ada praktikan dapat mengoperasikan aplikasi Power Designer dan MySQL dalam menyelesaikan studi kasus mengenai sistem informasi penjualan di toko HP Grancel. Kemudian sarannya untuk modul 1 ini adalah 1. Sebaiknya praktikan memperhatikan entitas atau data yang akan diinputkan ke aplikasi Power Designer agar tidak ada data yang salah. Kemudian selanjutnya sebaiknya praktikan mempelajari lebih lanjut mengenai aplikasi Power Designer yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh agar lancar saat mengoperasikan aplikasi tersebut. Yang ketiga, sebaiknya perhatikan betul saat memilih atribut yang digunakan untuk menjadi primary key agar data SQL-nya tidak error. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 18. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.